berdoa. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam setiap kehidupan kami. Mungkin hari ini Tuhan, dalam segala hal yang kami alami, yang kami lalui Tuhan, masalah persoalan, tantangan kehidupan, kami percaya bahwa Tuhan yang mampu memberikan kami kekuatan yang baru, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan ada pengharapan, dan di dalam Tuhan kami percaya iman kami terus diteguhkan Tuhan. Berbicara bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang sudah rindu dan haus Tuhan, perbaharui dan isilah setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh terus berjalan dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang Kau mau nyatakan dan sampaikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka sama-sama dalam Ibrani 2, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-4. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab, kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita dengan cara yang tepat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Sama-sama kita lihat kalau perikopnya menuliskan bahwa keselamatan yang besar. Dalam terjemahan sederhana dikatakan bahwa keselamatan yang langsung kita terima melalui Yesus, janganlah kita sia-siakan. Hari ini saya ingin membahas kembali atau mengingatkan kembali setiap kehidupan kita, supaya apa? Kita jangan sesekali menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Keselamatan yang Tuhan kasih itu mahal ya, mahal sekali. Dan kalau firman Tuhan pagi hari ini beberapa poin yang akan saya bagikan. Yang pertama kita lihat di ayatnya yang pertama dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya jangan kita hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal. Kita lihat kembali apa yang firman Tuhan katakan, perhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan dibawa arus dunia. Hari ini saya juga sering sekali ya mendengarkan kayak mungkin banyak terjadi gitu kan. Orang mengatakan ini, mengatakan itu gitu kan. Hasut dunia yang begitu banyak gitu kan. Godaan dan tawaran dunia yang banyak. Tapi firman Tuhan katakan bahwa harus kita memperhatikan dengan teliti apa yang kita dengar. Jangan sampai kita terbawa arus, akhirnya kita terikut oleh apa yang dikatakan oleh mungkin hal-hal negatif, hal-hal yang tidak berkenan gitu kan, hal-hal yang mungkin tidak membawa kita ke arah yang positif. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa hari ini kita harus pakai telinga kita mendengarkan hal yang benar dari Tuhan gitu kan. Tuhan kasih aku telinga seorang murid yang mampu mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan, yang Tuhan mau, bukan yang kita dengar adalah hari ini gosip mungkin, atau mungkin hoax-hoax yang mungkin kita sebarkan, sedangkan itu belum benar adanya. Firman Tuhan mengatakan dan mengingatkan setiap kita hari ini, jangan sampai kita hanyut di bawah arus dunia, jangan sampai karena perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan-perkataan yang salah, yang melenceng soal firman Tuhan, soal kebenaran gitu kan, akhirnya kita terbawa arus. Makanya hari ini waktu gereja ini juga ada gitu kan, mengingatkan kembali setiap kita kembali kepada ajarannya Yesus. Jadi patokannya adalah satu, firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, itu yang kita kerjakan. Apa yang dibilang sama firman Tuhan, itu yang kita buat, Bapak Ibu sekalian. Supaya kita jangan apa? Jangan hanyut di bawah arus dunia. Kita jangan terpengaruh oleh arus dunia. Kita tidak dibawa atau diombang-ambingkan dunia. Tapi kita terus berdiri. Kita terus punya fondasi dan dasar yang benar. Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaranlah yang akan membawa setiap kehidupan kita kepada keselamatan yang besar, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan membawa kita kepada keselamatan yang besar.
Kalau apa firman Tuhan dikatakan ayat yang kedua dikatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal. Kalau dulu hukum Taurat adalah kitab yang paling dipegang teguh oleh orang-orang yang ada di Musa gitu kan. Kalau Musa mendapatkan firman Tuhan, perintah melalui malaikat-malaikat gitu kan, dan mereka mentaatinya gitu kan. Kita juga harus taat kepada apa? Firman Tuhan. Nah, kalau dulu mereka menaati kitab Taurat gitu kan, kitab Taurat yang selalu ditaati. Kalau hari ini kita sekalian kita lihat di sini bahwa perintah Tuhan, firman Tuhan yang nyata, yang harusnya kita taati, kita pegang secara teguh Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak diombang-ambingkan. Nah, ini menjadi poin pertama bagi setiap kita. Mari kita perhatikan apa yang kita dengar dan kita apa? Taati firman Tuhan. Kita mau berpegang teguh kepada firman Tuhan. Yang berikutnya kita lihat dikatakan di ayat yang ketiga, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Hari ini Bapak Ibu sekalian kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus sendiri meneguhkan firman Tuhan ya, meneguhkan bahwa ini yang harus kita lakukan gitu kan. Kalau dulu Musa gitu kan dikasih oleh malaikat-malaikat gitu kan, ada hukumannya juga kalau misalnya mereka tidak melakukan, kalau misalnya hukum Taurat juga ya tidak dilakukan, ada hukuman yang harus diterima. Hari ini juga sama, kalau kita tidak mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar tiap minggu, tiap hari gitu kan, mungkin bahkan kalau di YouTube setiap hari ada siaran gitu kan, ada aja channel yang Gereja Best tawarkan untuk kita selalu membangun iman kita dengan firman Tuhan yang diberikan gitu kan. Tapi hari ini mungkin kita hanya dengar sebatas dengar, kita hanya menerima firman Tuhan tapi kita lupa untuk melakukan firman Tuhan. Kita sama-sama lihat di sini bahwa tidak akan luput, kita tidak akan pernah luput dari apa? Dari hukuman, dari maut itu Bapak Ibu sekalian. Makanya keselamatan ini kita jangan pernah sia-siakan dengan mungkin perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar gitu kan. Belajar untuk apa? Terus konsisten di dalam Tuhan. Terus apa? Terus memupuk iman saya supaya terus berdiri teguh di hadapan Tuhan. Karena kadang-kadang waktu masalah datang, persoalan datang, kita diombang-ambingkan gitu kan. Tidak bisa dipungkiri karena apa? Kita adalah manusia. Kita adalah manusia yang terbatas, yang lemah ya. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan keselamatan. Artinya kita harus terus berjuang Bapak Ibu sekalian. Meskipun terkadang kita jatuh titik paling rendah dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita baca firman Tuhan, kita harus bangkit kembali Bapak Ibu sekalian. Kita dengar firman Tuhan ini, kita harus kembali bangkit lagi. Kita jangan sia-siakan keselamatan dengan apa? Mungkin masalah persoalan yang kita hadapi hari ini. Tapi kita mau pakai dan kita mau terus berpegang teguh di hadapan Tuhan, menggunakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan gitu kan, pengorbanan yang sudah Tuhan berikan untuk lebih sungguh-sungguh, untuk lebih on fire lagi di dalam Tuhan. Melakukan keselamatan itu, mengerjakan keselamatan itu dengan benar, dan tidak menyia-nyiakan keselamatan itu. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami Tuhan untuk mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dada. Jika saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang telah di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.